Udah pernah dengar soal bioetik? Bioetik udah pernah dengar? Ada 4 prinsip apa aja? Udah tahu? Yang pertama apa? Otonomi, terus? Beneficence, terus? Non-maleficence, terus? Justice, oke. Jadi ada namanya bioetik, prinsip bioetik. Kenapa dinamakan bio? Karena ya berurusan sama makhluk hidup, terutama sama manusia. Etika ya, bioetik ya. Bioetik itu mengatur, memberikan prinsip supaya kita mampu memutuskan sesuatu yang sifatnya bertentangan. Dalam memutuskan biasanya minimal ada 2 yang bertentangan. 2 yang bertentangan itu misal, contoh, pasien di IGD mau ditanganin. Pasien yang pertama cedera kepala, pasien yang kedua hamil. Pembukaan 2. Sama-sama di IGD nih. Ya kan? Triase di depan. Siapa duluan yang mau dibuat cedera kepala? Walaupun yang hamil datang duluan. Ya kan? Kalau SDM-nya terbatas ya. Kalau bisa ditangani dulu, kebetulan ada bidannya, ya udah tanganin. Artinya itu kan membenturkan antara non-maleficence versus justice. Justice kenapa? Karena dia datang duluan. Non-maleficence kenapa? Karena dia emergency. So, mana yang kita pilih antara 2 ini? Nah, itulah pertentangan antara kedua itu yang kita sebut sebagai prima facie. Prima facie itu adalah memilih satu prinsip dari 2 yang bertentangan. Oke. Sebelum semakin bingung, saya jelasin satu-satu. Yang pertama yang paling mudah adalah prinsip justice. Di sini nggak disebutin, kamu bisa tulis. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip justice. Bukan justip ya. Justip, jasa, titip. Justice. Justice itu artinya adil. Adil itu berhubungan dengan antrian, non-emergency. Justice hanya bisa berlaku di lingkungan yang non-emergency. Kalau di lingkungan emergency, di lingkungan mengancam nyawa, di lingkungan ICU, tidak ada yang namanya justice. Atau justice itu tidak berlaku. Atau setidaknya dia akan posisinya paling bawah deh. Gitu. Oke? So, ini akan selalu berhubungan dengan antrian. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Oke? Itu prinsip pelayanan. Oke? Yang kedua adalah autonomi. Autonomi ini prinsip yang mengedepankan tentang otoritas seorang pasien terhadap badannya dia. Otoritasnya dia. Yang tadi, ini badan-badan saya, ini tubuh-tubuh saya. Oke? Otonomi itu artinya pasien memiliki otoritas penuh tentang badannya dia, organnya dia. Jadi kalau ada tindakan operasi ataupun tata laksana yang melibatkan bahwa tenaga medis, perawat, dokter harus menyentuh atau memanipulasi itu artinya melakukan tindakan gitu ya kepada badannya pasien, maka itu harus seizin pasien, kurang lebih begitu. Yang ketiga adalah non-maleficence. Non-maleficence. Non-maleficence adalah prinsip hidup dan mati. Mengedepankan
emergency. Oke? Mengedepankan cacat seumur hidup, mengenyapi atau menghindari cacat seumur hidup. Jadi cacat seumur hidup yang lebih dari 3 minggu itu dianggap sebagai sama halnya dengan kematian tuh. Gitu. Kepentingannya atau berat bobotnya ya. Baru yang terakhir adalah beneficence. Beneficence itu maknanya adalah prinsip tentang kita berpraktek sesuai standar. Kita berpraktek sesuai SOP. Kita berpraktek sesuai kode etik. Kita datang tepat waktu, kita ngomong baik ke pasien, itu beneficence. Kita mengedukasi pasien, itu beneficence. Kita menyuntik tepat waktu, beneficence. Kita masukin asuhan keperawatan ke rekam medis, itu beneficence. Jadi secara nggak langsung semua kegiatan kita yang normal-normal business as usual itu adalah prinsip beneficence. Bahkan kita menjaga kesehatan kita, kan tenaga kesehatan itu harus menjaga kesehatannya kan? Itu adalah beneficence. Oke? So banyak yang beneficence. Saya kasih satu contoh kasus, kalian tebak ini prinsip yang harus dikedepankan itu yang mana dari 4. Oke? Oke. Satu pasien masuk jam 1 malam. Dia dengan cedera kepala sedang. Oke? Keadaannya tidak sadarkan diri, lalu menunggu hasil CT scan. Pasien kedua masuk jam 2 malam. Kebetulan dia adalah cedera kepala sedang juga. Dia sudah ada hasil CT scan-nya, ya, lalu juga menunggu ruang ICU untuk dimasukkan. Pasien ketiga, kebetulan yang kedua ini adalah kerabat dari bupati, misalnya. Ya. Yang ketiga adalah pasien dengan luka bakar, derajat 2, derajat 2B, derajat 3, sebesar 20% di tangan kanan dan kiri. Oke? Masuk sama-sama ke IGD. Ruang ICU-nya cuman 2. Dari 3 pasien ini, mana duluan yang kamu masukkan ke ICU? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa tadi, Kak? Pasien yang nomor 1 dimasukin, habis itu nomor 2 dimasukin, nomor 3 luka bakar. Pada kasus ini dia settingnya emergency non emergency, emergency atau non emergency? Emergency. Jadi kamu tidak akan pikirkan mau antrian 1, antrian 2, antrian 3, bodo amat, kan gitu kurang lebih, ya kan? Yang kedua, ini kan settingnya emergency. Prinsip nomor 1 yang harus kamu pegang adalah non-maleficence. Di dalam non-maleficence, itu tuh dia menyelamatkan hidup. Oke? Kira-kira luka bakar 20% meninggal nggak? Nggak, kayaknya bisa ya, di wrapping, di apa. Tapi kalau dibiarin terlalu lama juga meninggal juga nih orang. Tapi daripada yang luka bakar ini, gimana dengan yang cedera kepala? Ya kan? Nah, yang satu malah belum ada CT scan-nya. Curiganya cedera kepala sedang. Yang 2 udah confirm ada CT scan-nya. Kalau dia sedang, itu artinya ada kelainan CT scan. Kita nggak tahu apa ada fraktur, ada perdarahan, ada. Tapi yang nomor 1 ini belum tahu, ya kan? Bisa jadi lebih berat. Oke? Mana yang akan duluan meninggal? Orang cedera kepala atau orang luka bakar? Cedera kepala, karena golden periodnya lebih singkat. Ya, kalau yang luka bakar, tata laksananya apa? Cairan. Jadi kita rehidrasi, kita wrapping supaya dia tidak penguapan. Habis itu baru kita kasih cairan, ya kan? Nah ini bisa mungkin waiting nih, karena di ICU ndak mesti gitu ya. Oke. Kasus kedua, seorang pilot
MCU ke rumah sakit Bunda Halimah, kamu jadi petugasnya kan. Waktu di MCU ya, waktu dilihat begini ya, MCU tuh ya. Oh ternyata kok kayaknya ada nistagmus nih. Bola matanya bergerak-bergerak. Kalau ditarik ke pinggir sini dia bergerak. Jadi kita curiga ini jangan-jangan ada vertigo. Pilot nih. Ya kan? Terus habis itu dia bilang ke kamu, suster, jangan kasih tahu ya. Kalau suster kasih tahu, nanti saya nggak bisa terbang lagi. Karena pilot tuh nggak boleh punya vertigo. Karena kalau tiba-tiba di pesawat dia vertigo ya, dia bisa bikin crash ya, bisa bikin pesawatnya jatuh. Terus habis itu apa yang akan kamu lakukan dan apa prinsip yang kamu gunakan untuk tindakanmu itu? Dalam kasus ini, maka yang akan menang adalah prinsip beneficence. Satu, dia bukan emergency. Yang kedua, tidak ada komponen justice-nya. Ada komponen justice-nya tapi later on. Kalau kita biarkan dia bisa bawa pesawat, kita nggak adil sama penumpangnya yang nanti. Tapi kan itu kan belum ya. Dalam situasi konteks yang sekarang ini, konteks dia melakukan pengobatan ke kita, MCU dan ada hasilnya, maka yang harus kita lakukan adalah beneficence. Dok, tapi kan ada prinsip otonomi. Yes, ini adalah pertarungan antara beneficence sama otonomi. Dalam kasus konteks ini, kita harus melakukan beneficence. Kenapa? Karena pekerjaan dia itu diberikan oleh perusahaannya, ya kan? Kan dia bekerja sebagai sebagai pilot kan itu kan diberikan wewenang dia terbang itu kan dipegang oleh perusahaan. Wewenang perusahaan untuk mengoperasikan pesawat itulah, untuk mencari penumpang itulah yang didelegasikan kepada pilot, ya kan? Jadi wewenang untuk terbang mengangkut penumpang itu bukan wewenang pilot sebetulnya, tapi wewenang daripada perusahaannya, iya kan? Nah, wewenang perusahaannya inilah yang menjadi dasar hukum dia menerbangkan pesawat. Sehingga perusahaan ini perlu tahu dan bertanggung jawab kepada negara, kepada orang yang memberikan license, bahwa perusahaan ini harus menjamin bahwa pilot-pilot yang akan menerbangkan pesawat itu adalah pilot-pilot yang fit dan proper, yang fit secara fisik dan proper secara kemampuan. Kita sedang dimintain oleh perusahaan ini atas nama negara untuk membuktikan apakah pilot ini fit and proper. So you must confess, kasih tahu apa yang sebenarnya. Kebayang? Jadi konteksnya adalah beneficence. So you mesti kasih tahu. Walaupun dia misalnya menolak apa segala macam, sama kayak gini. Ada seorang perampok. Dari mana kamu tahu ada perampok? Dia datang lari-lari, ya kan, pegang pistol, habis itu datang ke tempat kamu praktek, mau baik di Bunda Halimah ataupun di tempat lain ya. Datang. Dia mau berobat ke kamu. Kenapa dia datang? Karena dia ketembak sama polisi. Ada timah panas di kakinya. Habis itu kamu lakukan, apakah kamu tolong? Harus ditolong. Walaupun kepala kita gini ini kan, harus ditolong. Oke? Nggak mungkin lah, tapi bisa, harus ditolong. Setelah ditolong, terus dia bilang gini, jangan laporin ke siapapun. Apa yang kamu lakukan? Harus lapor. Kenapa? Karena itu adalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dia bawa pistol. Bawa pistol aja itu udah tindakan kriminal. Oke? Apalagi kita tahu bahwa dia habis ngerampok misalnya. Dengerin baik-baik. Tindakan yang menghalangi, mendukung, membiarkan tindakan sebuah kejadian kriminal adalah tindakan kriminal. Jadi kalau kita menghalangi, menolong, membiarkan, sebuah tindakan kriminal, maka tindakan kita melakukan menolong, menangani itu adalah sebuah tindakan kriminal juga. Kebayang ya? Sama halnya kayak yang tadi.
So, kita sebagai profesional, berlakulah profesional, makanya ada beneficence. Kita dilindungi sama kaidah bioetik dasar itu. Kalau ngomongin bioetik ini bisa panjang nih, karena kasusnya banyak dan sesuai konteks. Tapi at least untuk kasus yang ini, kamu harus tahu. Satu kasus yang mungkin akan relate sama Breaking Bad News adalah kasus pasien tidak mau diagnosisnya diketahui oleh pasangannya. Atau dia tidak mau diketahui oleh keluarganya, istrinya, dan seterusnya. Oke? Kalau kasusnya itu adalah kasus infeksi menular seksual, laki-laki datang ke kamu, dia punya gonore, ya kan? Dirawat, atau ya di poli gitu ya. Habis itu dia bilang gini, suster, jangan kasih tahu istri saya ya, atau kalau dia perempuan jangan kasih tahu suami saya ya, atau dokter jangan kasih tahu pasangan saya ya. Apa yang akan dokter lakukan? Prinsip apa yang akan digunakan? Dalam kasus itu ya, kita harus mengedukasi pasiennya dan meyakinkan dia untuk bersama-sama ngasih tahu si istrinya atau suaminya. Itu adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena kalau enggak, kan istrinya tertular ya. Benar enggak? Nah kita, kalau kita membiarkan, menolong, menghalangi sebuah tindakan menularkan itu, berarti kan kita ikut menularkan dong. Kebayang gak sih? Iya kan? Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya istrinya juga tahu dan suaminya juga mau untuk kasih tahu. Oke? Sama halnya dengan HIV. Suami istri HIV. Tapi kalau bilang begini, dok, tapi kan ada otonomi dok. Ya kan? Kalau misalnya benar-benar dia nggak boleh tahu, karena kalau dia tahu nanti akan terjadi perpecahan, perceraian, bagi harta gono gini apa lebih rumit kasusnya dok. Jadi gimana? Waktu itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia diedukasi sampai lebih dari 3 bulan. Baru akhirnya dia mau memberitahu istrinya. Tapi selama 3 bulan itu ya ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Yaitu ya dia pulang, mungkin dia berhubungan suami istri. Tapi apa yang terjadi ya iris wariris gitu. Kalau kita kasih tahu istrinya tanpa istrinya meminta, dalam tanda kutip tanpa ada permintaan hukum, tidak dalam lingkungan pro justisia. Pro justisia itu adalah lingkungan peradilan, bahwa apapun yang kita tulis nanti mau dijadikan bukti untuk di peradilan, itu artinya dalam cakupan pro justisia. Mungkin someday ya kita berharap tidak ya, kamu akan diminta untuk menuliskan sebuah berita acara atau berita pemeriksaan atau apapun untuk dipakai di pengadilan. Itu namanya pro justisia. Kalau di hadapan hukum, apapun harus dibuka, gak boleh bohong. Apapun, saya ketemu kemarin, saya lagi ngantuk-ngantuk, ngomong lagi ngantuk. Saya periksa ada luka 2 cm, ngomong 2 cm. Saya periksa dia hasil HIV-nya positif, ngomong positif. Oke? Tapi kalau tidak karena itu, rasanya sulit kamu dibantu untuk keluar dari tuntutan. Itu dilemanya. Secara bioetika, kamu harusnya kasih tahu, karena kamu mau pakai beneficence, tapi secara legal, secara hukum, kamu bisa dituntut. Di situ dilemanya. Kebayang? Jadi tindakan kita kan tidak hanya berdasarkan etik, tapi juga berdasarkan hukum. So, dalam kasus suami yang atau istri yang tidak mau penyakitnya diketahui oleh pasangannya, edukasi adalah senjata terakhir. Itu yang dilematis. Tapi kalau penyakitnya itu tidak berhubungan dengan infeksi menular seksual yang bisa ditularkan dari suami ke istri, maka itu pure kita ikutin otonomi. Kebayang? Saya ini ada kanker dok, kanker hepar.
tapi tolong jangan kasih tahu istri saya. Dia masih sehat, masih bisa mengambil keputusan, ya udah, terpenuhi kan semua unsurnya tadi, kita turutin. Tapi begitu dia kolaps, datang ke kita, dia udah asidosis metabolik karena kankernya tidak bisa mengambil keputusan, apa yang harus kita lakukan? Ya kita pasti jelaskan gitu loh. Di situ peluang kita untuk bisa menjelaskan. Makanya profesi kesehatan ini mulia. Karena dia menyimpan rahasia medis. Di situ titik mulianya tuh. Oke? Kita itu menyimpan rahasia medis yang boleh tidak boleh diberitahukan, itu kita simpan. So, penting sekali teman-teman untuk bisa paham soal bioetika ini, ada etik, ada legal, ada hukum. Kita mungkin bisa keluar dari etik, tapi zaman sekarang hati-hati sekali lagi.